Anak-anak, kita lanjutkan ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Perhatikan pengertian di layar ya. Jika dari N unsur akan dipilih R unsur secara acak dan tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi tadi memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. R kurang dari sama dengan N. Maka banyak cara memilih adalah, nah, di sini simbolnya C besar, di atas ada N, di bawahnya ada R. Sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, perbedaannya sedikit dengan permutasi. Ya, kalau permutasi tidak ada pengalinya ini. Tidak ada pengali R faktorial lagi dikit di belakang ini. Nah, caranya nulis kombinasi di atas N, di bawah R. Nah, N biasanya lebih gede daripada R ya, bilangannya. N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Seperti itu. N dan R ini terdapat di soal. Ini adalah bilangan-bilangan. Sudah terdapat di soal. Nah, keterangannya N adalah banyak unsur mula-mula sebelum dipilih. R banyak unsur yang dipilih dengan tidak memperhatikan urutan. Ya, satu perbedaan yang sudah kita dapat antara permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Kita langsung saja bahas contohnya. Di suatu kelas 12 AP-AP1 yang berjumlah 26 orang akan dipilih 3 orang secara acak untuk menjaga pameran di jembatan Bangkung. Ada berapa banyak pilihan yang bisa terbentuk? Maksudnya gini, ada 26 orang. Misalnya orang-orangnya namanya AB sampai Z. Ya, pas 26 orang. Akan dipilih 3 orang. Dipilih 3. Misalnya si A, si B, si C dipilih. Untuk disuruh ke jembatan Bangkung menjaga pameran. Nah, dari 26 orang ini, A sampai Z ini, ada berapa susunan yang bisa terbentuk? Mungkin saja yang terpilih A, E, Z kan? Ini baru satu susunan namanya. Tambah satu ini 2 susunan. Ada banyak sekali susunan yang bisa dibentuk. Karena ini orang-orangnya banyak sekali ya, 26 orang. Dipilih 3 orang secara acak. Nah, pemilihannya ini tidak memperhatikan urutan. Maksudnya seperti ini. Kalau si A, B, C yang terpilih, 3 orang ini, itu sama dengan BCA yang berangkat kan. Ini terpilih dan berangkat ke jembatan Bangkung. Sama juga dengan ini. Walaupun posisinya berbeda ya. B di depan, C tengah, A di belakang. Ini dianggap sama. Jadi satu susunan ini. Kalau permutasi tadi dianggap berbeda. Karena menyangkut jabatan. Ketua, wakil, bendara gitu misalnya. Ketuanya A. Terus di sini ketuanya B itu kan jelas-jelas berbeda. Nah, kalau kombinasi itu dianggap sama karena tidak memperhatikan urutan atau jabatan. Langsung saja kita pakai rumus C kombinasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, N-nya berapa? N-nya itu adalah banyak unsur sebelum dipilih ya. Banyak unsur mula-mula sebelum dipilih. Kan 26, jadi N-nya 26. R-nya berapa? Dipilih 3 kan? Itu sebagai R. Tinggal masukkan C263 sama dengan 26 faktorial per 26 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Kali selanjutnya akan selalu saya tulis sebagai titik ya. Titik itu artinya kali. Untuk selanjutnya, biar gak tanda silang-silang banyak. 26 faktorial
per 26 kurang 3, 23 faktorial kali 3 faktorial. Nah, jabarkan 26 faktorial ini sampai 23 faktorial biar kita bisa nyoret dengan 23 faktorial di bawah. 26 faktorial, 26 kali 25 kali 24 kali 23 faktorial per 23 faktorial kali 6. Kok bisa 6? Karena 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kan 6. Itu. Kemudian coret 23 faktorial dengan 23 faktorial. Sehingga tersisa 26 kali 25 kali 24 per 6. 6 bisa dicoret dengan 24 pakai 4. 26 kali 25 kali 4. Hasilnya 2600. Jadi akan dapat 2600 susunan atau pilihan berbeda yang akan dibentuk. Nah, sekarang saya simpulkan sedikit bagaimana caranya membedakan soal yang mana dipakai permutasi, yang mana dipakai kombinasi. Karena terkesan seolah-olah soal-soal ceritanya mirip-mirip sedikit. Nah, caranya membedakan yang mana soal permutasi, yang mana kombinasi, cek dulu. Kalau permutasi, khususnya permutasi biasa ya, atau permutasi n unsur diambil r unsur. Ini permutasi biasa nih. Kalau siklis kuncinya melingkar. Kalau unsur yang sama ada yang sama-sama. Yang sulit membedakan adalah permutasi biasa dan kombinasi. Tetapi ada trik cara membedakannya. Caranya, jika dia memperhatikan urutan, berarti dia permutasi. Jadi AB tidak sama dengan BA. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan, AB sama dengan BA. Nah, A ketua, B wakil, kan tidak sama dengan B ketua, A wakil. Kalau di sini, AB yang dipilih untuk berangkat, kan sama dengan BA juga, namanya berangkat. Ya, perbedaan kedua, biasanya kasus yang berkaitan dengan jabatan atau posisi. Kalau berkaitan dengan jabatan atau posisi, biasanya dia pakai permutasi. Kalau kasus tidak berkaitan dengan jabatan atau posisi, pakailah kombinasi. Nah, sekarang tinggal diingat rumus-rumusnya. Dari tadi kita sudah membahas beberapa poin ya. Ada faktorial, ada permutasi, permutasi dibagi menjadi 3, kemudian ada kombinasi. Tolong diingat-ingat rumus-rumusnya, karena dengan rumus ini kita akan belajar mencari atau menentukan peluang. Ya, peluang yang akan kita pelajari itu biasanya memakai permutasi dan kombinasi juga. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.